Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kicauania. Ya, ketemu lagi dengan gua nih. Kali ini gua lagi sama ownernya AGS Bird Farm Kemayoran. Nah, AGS Bird Farm Kemayoran ini Kicauania terkenal dengan ternakan atau penangkaran murai batu ekor panjangnya di Jakarta. Nah, nanti gua mau ngobrol-ngobrol asik nih sama ownernya Om Agus. Sejak kapan sih Doi mulai menangkarkan murai batu ekor panjang? Terus apa sih tips-tips khusus dari dia biar berhasil menangkarkan murai batu? Nah, untuk tahu lengkapnya ikutin gua terus, jangan kemana-mana, oke? Selamat pagi Om Agus. Pagi. Salam Kicauania. Sorry nih ganggu waktunya sebentar nih. Siap. Malum nih orang sibuk ya, susah nih. Om Agus, gua dapet banyak pertanyaan dan masukan dari Kicauania. Wang, tolong dong lo wawancara Om Agus tuh yang punya AGS Kemayoran. Soalnya kan Doi terkenal salah satu penangkar murai batu ekor panjang di ibu kota. Makanya gue samperin lu nih, gue mau nanya-nanya Ji. Om Agus, mulai nangkarin murai batu ekor panjang sendiri ini sejak kapan, Jun? Ya, untuk murai batu itu saya mulai main itu baru ya, pemula baru tahun 2016. Oh, 2016. Tapi mulai untuk main terjun di ekor panjang itu di tahun 2018. Oh, gitu. 4 tahun ini ya kita memang khusus untuk murai ekor panjang, mulai warna, ya, sama murai lapangan pasti masih ada lah. Karena kalau mulai lapangan ya udah nggak diraguin Kicauania, gacuannya tuh. Si Satria ini udah sering moncer di lomba-lomba nasional. Itu kalau burung-burung mainan lapangan. Tapi emang kalau ekor panjang kan emang dibilang spesialis. Spesialis, kan, betul. Banyak yang bilang ternak ekor panjang itu nggak mudah gitu loh. Betul, setuju. Apalagi cari materi-materinya sendiri kan, materi untuk diternakan itu kan agak sulit Om ya. Betul. Kalau Magus sendiri nyari materi buat ternakan sendiri dari mana Om biasanya? Untuk materi ternakan memang untuk pemain ekor panjang ini kalau dibilang sekarang ini lebih dominan ke cadawam. Karena cadawam ini sudah main ekor panjang ini udah cukup lama ya, cukup lama dan materinya juga memuni semua lah kalau saya bilang. Mumpuni banget. Memuni. Kebetulan salah satunya juga ya cadawam brother. CS. Jadi materi apapun ya kita sering sharing lah. Sharing sama dia. Betul. Memang agak unik sih teman-teman Kicauania untuk pemain ekor panjang sekarang ini. Ya, memang kadang orang bilang ternak ekor panjang kok susah gitu loh. Benar. Ada yang bilang ekornya harus dipotong ya biar cepat produksi. Sebenarnya sih kalau untuk tips sendiri ya kita sama-sama breeding ya, serahin aja semua kepada alam. Benar. Seperti itulah. Jadi kalau memang untuk pemain ekor panjang yang penting satu ya, kita harus stabilin nutrisi sama protein ya. Oh, gitu. Ya, nutrisi protein itu utama untuk kita ya, terutama untuk pemain ekor panjang. Nah, disitulah kita akan bisa istilahnya bisa menaikkan birahinya dia ya untuk bisa stabil. Tapi sebenarnya untuk penjodohan ekor panjang pun itu simpel gitu loh. Jarang burung kayak vector lah ya, kalau dijodohin masih galak, berantem. Kalau ekor panjang enggak. Oh, gitu ya. Ekor panjang uniknya seperti itu. Tapi ya itu saya bilang kita harus proteinnya, segi makanannya, nutrisinya ya lebih ke nutrisi. Itu yang dan kebersihannya. Kebersihan kandang gitu. Kebersihan kandang. Jangkrik utama juga. Oh, betul. jadi
emang ternyata Kicoman ya, ekor panjang ini emang cenderung di kebersihan kandang sama pola pakan yang teratur Om ya. Betul. Terutama nutrisinya tuh mesti dijaga banget gitu Nutrisi, ya. ya. Apalagi kalsiumnya. Kalsium ya. Kalsium. Karena kalsium tadi buat pertumbuhan ekor. Pertumbuhan tadi ya. ekor, ya. Telur ya. Cangkang telur. Cangkang telur. Ya. Dan proses kawinnya juga itu. Oh, birahi naik. Birahi naikin. juga ya. Biasanya kalau proses penjodohan ekor panjang sendiri Om, itu biasanya makan waktu berapa lama sih Om? 3 hari kalau saya. Oh, 3 hari juga ya? Oh, 3 hari. Nggak terlalu lama juga ya? Tidak. Jadi proses ekor panjang itu kita cukup 3 hari, paling lama itu 1 minggu. Oh. Penjodohannya. Nah, kalau untuk penjodohan itu sendiri, kita harus ada treatment juga sih. Ya, treatment jadi, gimana, Bro? treatment itu kita sebelum proses, kita itu harus ada full vitamin, full vitamin. Ada kita kasih mineral, kalsium, vitamin D-nya cukup saat proses penjemuran. Nah, dari situlah baru kita proses penjodohan. Nah, itulah triknya kita ya untuk di Kemayoran ya, karena beda breeding, beda pola gitu loh. Tapi alhamdulillah ya di AGS Kemayoran semua proses ya gak. Kita sabar, kita juga nggak langsung jadi tiba-tiba anakan kita banyak ya gak. Ikutin proses. Ya, kita ikutin proses semua. Itu keluh kesannya ada lantar. Nah. Terus intinya juga harus konsisten itu tadi ya. Betul. Dengan proses yang apa ya, stabil juga, dengan perawatan yang konsisten. Nah, insya Allah juga akan mendapatkan hasil yang maksimal loh ya. Maksimal, betul. Karena kan kalau saya lihat dengan proses penjodohan 3 hari lumayan cepet Kicoman ya. Jadi emang apa ya, nggak ribet-ribet amat Om. Betul. Ya. Terus masalah anakan itu biasanya dia kalau udah proses penjodohan 3 hari, terus proses pengeraman itu biasanya berapa hari setelah dia nelor Om? Setelah dia nelor paling ya kita 14 hari lah. 14 hari, seperti umumnya lah. Umumnya mungkin kicauannya bisa lihat breeding yang lain ya 14 hari lah. Umumnya seperti itu. 14 hari. Terus anakan lolo indukan apa? Kita ada lolo induk, ada lolo tangan. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi ada beberapa pasangan juga yang emang dikhususin lolo indukan, sama yang ada diangkat juga ya di lolo. Betul. Bantu lolo. Karena kan kita ini ya namanya tangan ya, namanya tangan. Tapi kalau saya dominan sih memang harus lolo tangan. Ya, biasanya kalau di AGS ini kalau nggak full anakan ya, kita lolo tangan. Ya, lebih dapat semuanya, lebih dapat proteinnya, dapat kalsiumnya, dapat mineralnya, dapat ya, pertumbuhannya pun ya kita ya terjaga lah. Bener ya. Dan kesehatan dan kebersihannya juga terjaga juga. Jadi resiko untuk meminimalisir resiko kematian. Betul. Cuman ya. Jadi Om Agus juga ada beberapa indukannya yang anaknya bantu loloh dengan tangan gitu. Jadi nggak diloloh indukan gitu cuman ya. Nah, terus biasanya dari proses pelolohan itu sampai dia makan sendiri Om, itu berapa lama biasanya? 21 hari. 21 hari itu udah makan sendiri Om ya? Sudah. Oh. Nah, cuman ya, jadi ternyata setelah proses pelolohan itu biasanya 21 hari anakan-anakan dari penangkarannya Om Agus ini udah bisa makan sendiri cuman ya. Jadi emang apa ya, stok tuh selalu terjaga Om Agus ya. Betul. Ada terus ya. Ada. Nanti kalau Kicomannya minat nih, saya cantumin nomor teleponnya AGS Kemayoran. Kicomannya bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Om Agus. Orangnya asik udah jangan ngobrol ya. Ngopi bareng, kita ngopi bareng. Ya, terus Om Agus, dari proses tadi kalau udah makan sendiri gitu, biasanya dimasterin, kalau yang buat mainan dimasterin atau gimana Om? Kita masterin. Masterin ya? Iya, ada master hidup, ada kita pakai MP3 lah, Sonic juga ya. Oh, jadi betul. Gitu ya. Oh, jadi Kicomannya nggak perlu khawatir Kicomannya kalau emang misalnya juga Kicomannya pengen burung yang buat mainan. Jadi di sini juga dari dini udah dimasterin, jadi nggak khawatir, anakan-anakannya tuh udah pasti punya isian yang jos. Om Agus, terus kalau masalah tadi kan banyak ya, ada ekor panjang ya, ada apa namanya albino ya, ada blorok juga. Betul. Ya, gitu. Itu perawatannya sama aja nggak sih Om Agus, atau ada treatment khusus buat warna-warna yang eksotik gitu? Iya, jadi gini, memang treatmentnya kita
untuk indukan ya, untuk indukan, memang semua sama ya treatmentnya. Sama aja. Kita main protein tinggi. Oh, protein Ya, karena kicau mania kalau untuk ya pemain ekor panjang untuk ternak, satu kuncinya kita jangan pelit-pelit dengan pakan gitu. dengan pakan. Vitamin gitu ya? Vitamin, protein itu harus seimbang. Oh. Jadi nggak usah ada pelit-pelit, jangkrik harus kasih sedikit, ya nggak, vitamin harus sedikit, jangan, ya nggak. Kita mainin kondisi itu, ya nggak. Karena ekor panjang, apalagi warna, ya kita bermain burung warna, itu semua protein. Protein Ya. Untuk menjaga stabil dia, biar birahinya juga stabil. Terus sama produksi juga lancar. Produksi gitu, ya? lancar. Nah, oke. seperti itu. Nah, kicauannya ternyata kita dapat satu ilmu dari Om Agus nih. Kalau kicauannya yang pengen konsisten main di ekor panjang, itu kuncinya satu, di pola pakan, protein, vitaminnya harus stabil. Jadi biar produksinya juga lancar, Om Agus ya. Betul. Jadi Dan sabar. Nah, itu kuncinya. Sabar penting gitu. Ya. Benar-benar. Biarkan semua proses. Oh, iya. Setelah kita berusaha, kita tunggu prosesnya sambil berdoa. Nah, intinya di sini Intinya ya. itu. Nanti masalah keberhasilan itu apa kata yang di atas. Yang Betul. penting kita udah berusaha ya. Ya, lebih lanjutnya ngopi santai di Kalau sini. kita yang ini kicauannya. Nanti kalau kicauannya pengen ngobrol asik, pengen tahu nih kualitas-kualitas ekor panjangnya Om Agus, bisa main ke sini. Nanti juga di video saya cantumin beberapa foto burung-burung ekor panjang. Nanti kicauannya bisa lihat langsung. Oke, Om Agus. Oke, Makasih banyak waktunya. atas Oke, waktunya. semoga AGS Kemayoran semakin sukses, burung-burung ekor panjangnya semakin banyak. Terus di lapangan juga jangan sampai kendor, main terus di lapangan. Oke. Cocok. Ya, salam kicau mania. Kicauannya.